Sebetulnya tantangannya nomor satu adalah justru apa ya? Nomor satu adalah di kali ini aku mengedepankan teknis dulu. Teknis itu dalam artian proyeksi suara itu seberapa kerasnya atau seberapa pelannya, dan gimana caranya aku tahu frame-nya Pak Yadi sebesar apa gitu. Dan kebenaran di dalam situasi kami syuting, karena lokasinya kecil, maksudnya lokasinya kan hanya di studio dan liftnya dibangun gitu kan, jadi proximity saya dan Pak Yadi itu deket banget, dan itu jadi apa ya, jadi advantage, jadi keuntungan besar gitu, karena bisa diskusi atau bisa kerjasama jauh lebih intens lagi dengan DP-nya, karena gimana juga emosi yang saya akan kasih harus di capture oleh DP-nya gitu, oleh Pak Yadi. Yang paling sebenarnya PR-nya yang paling banyak, karena pada dasarnya film ini kan karakter driven banget gitu. Walaupun memang ada plot yang konfliknya memang itu boleh diceritain nggak sih? Boleh kan ya? Boleh. Oke. Plotnya ketika kita terjebak di dalam, terisolasi di dalam lift itu akan heighten the conflict of course. Dan ini harus dibedah jauh sebelum syuting justru. Jadi PR di mana karakternya Mira, apa yang harus dihadapi oleh karakter tersebut, perubahan apa yang bisa dikasih lihat atau jadi subtext atau malah nggak dikasih lihat sama sekali di sequence filmnya gitu. Jadi itu harus saya bedah sedetail mungkin, analisanya semeticulous mungkin gitu, sekecil-kecil mungkin, sampai akhirnya waktu itu saya juga bicara sama Mbak Tinut untuk tahu grafik emosinya tuh yang dikejar seperti apa dari sisi penulis gitu. Tapi pada saat syuting yang paling sulit adalah jaga tension emosinya segitu aja ketika kami menunggu set gitu, karena tapi terus terang aja Pak Yadi tuh salah satu DP yang kalau ngeset cepet banget sih. Iya, saya juga bukan sadar, maksudnya saya juga sabar juga nungguin Mbak Asin. Tunggu dulu, saya belum nyampe. Kadang-kadang juga saya ngomongin buat bantuin Mbak Asin. Mbak Asin jangan ketinggian ya, kita masih punya satu titik grafik dramatik yang lebih tinggi setelah scene ini, jadi jangan tinggi-tinggi. Yeah. Ada hal kerjasama kayak gitu saya sama Mbak Asin, karena kita bekerja di sebuah ruangan yang kecil. Itu Mbak Asin waktu itu ya. Oke. Jadi memang si grafik emosi ini kenapa aku berkomunikasi dengan Mbak Tinut juga sebagai penulisnya, karena dipastikan kami ada di grafik emosi yang sama gitu. Jadi jangan sampai umpamanya 10%-nya aku tuh 5%-nya Pak Yadi atau sebaliknya. Jadi kita janjian nih, kalau misalkan di adegan ini kita udah nyampe ke 15, berarti nanti pas kita ngerjain yang sebelah sana itu harus dinaikin atau diturunin gitu. Jadi emang selalu janjian, itu sih challenge dan sebenarnya keuntungan juga. Dan terus terang aja, ngap juga ya ngomong pakai masker. Dan terus terang aja ketika kita harus menghentikan syuting karena PSBB waktu itu, jadinya memberikan saya ruang untuk review lagi apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya, lalu kita pick up-nya setelah PSBB itu, kita syuting lagi kalau nggak salah 5 atau 6 hari gitu, apa yang harus ditambah dari yang udah dikerjain. Itu sih, itu justru sebenarnya bukan, itu challenge dan keuntungan buat saya gitu. Mas Lukman mau nambahin tadi? Iya, sebenarnya ini hal yang unik sih. Maksudnya waktu pertama kali juga ngobrol sama Arwin, sebenarnya situasi pandemi belum ada. Kita belum pernah ngerasain namanya situasi terisolasi. Jadi sebenarnya cerita ini kan berangkat tadi yang aku bilang gitu kan, bagaimana orang tiba-tiba terjadi pandemi di mana kita semua terisolasi, PSBB, rasanya tuh kayak apa. Jadi cukup relatable pada saat akhirnya syuting yang kedua gitu. Jadi kayak Blessing This Guy, begitu syuting kedua kita sama-sama merasa sempat terisolasi, mulai dari sutradara, Pak Yadi, Asti, dan pemain-pemain yang lain. Itu there's something yang nggak mau, tapi ternyata lumayan cukup menguntungkan buat film dan cerita dan proses syuting film ini gitu. Oke, kalau Mbak Asti sendiri setelah syuting berakhir masih paranoid nggak sama lift karena terbawa kehidupan nyata gitu mungkin? Enggak ya. Jadi karakter Mira tetaplah di film, kehidupan nyata tetap Mbak Asti ya. Ya, maksudnya kayaknya pengalaman 20 tahun di film harusnya mengajarkan saya untuk bagaimana meninggalkan karakter di lokasi dan
dan menjadi saya sendiri pada saat pulang ke rumah gitu sih. Oh,